Danau Toba adalah salah satu danau yang sangat terkenal di Indonesia. Banyak sekali wisatawan dari dalam negeri hingga para turis asing yang ingin mengunjungi situs wisata ini. Banyak orang yang mengunjungi Danau Toba karena danau tersebut mempunyai keindahan yang mampu menenangkan hati dan menyegarkan pikiran. Di balik fakta sejarah terbentuknya Danau Toba, ada sebuah cerita rakyat yang dikenal di masyarakat, khususnya Sumatera Utara, tentang terjadinya Danau Toba. Jadi tonton video ini sampai habis, karena ada pesan yang dapat kita ambil untuk menjalani kehidupan ini. Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung super vulkan. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 508 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Danau Toba adalah lokasi letusan gunung berapi supermasif berkekuatan sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu yang memicu perubahan iklim global. Letusan ini merupakan letusan eksplosif terbesar di bumi dalam kurun waktu 25 juta tahun terakhir. Menurut teori bencana Toba, letusan ini berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Dampak letusan menewaskan sebagian besar manusia yang hidup waktu itu dan diyakini menyebabkan penyusutan populasi di Afrika, Timur Tengah, dan India sehingga mempengaruhi genetika populasi manusia di seluruh dunia sampai sekarang. Para ilmuwan sepakat bahwa letusan Toba memicu musim dingin vulkanik yang menyebabkan jatuhnya suhu dunia antara 3 hingga 5 derajat Celcius dan hingga 15 derajat Celcius di daerah lintang atas. Penelitian lanjutan di Danau Melawi, Afrika Tengah, menemukan endapan debu letusan Toba, tetapi tidak menemukan bukti perubahan iklim besar di Afrika Timur. Kompleks kaldera Toba di Sumatera Utara merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Kaldera Toba merupakan kaldera dengan letusan terbaru dari zaman Kuartar dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km, serta merupakan kaldera termuda keempat di dunia. Diperkirakan terdapat 2.800 km kubik material piroklastik yang dikenal sebagai Toba termuda dan dikeluarkan lewat sebuah letusan yang menjadi salah satu letusan gunung api terbesar dalam sejarah geologi bumi baru-baru ini. Dua buah setengah kubah kebangkitan muncul setelah letusan yang kini menjadi Pulau Samosir dan Blok Puluhan, dipisahkan oleh sebuah graben membujur yang menjadi Selat Latu. Setidaknya terdapat 4 kerucut vulkanik, 4 gunung api strato, dan 3 kawah yang dapat diamati di sekitar Danau Toba. Salah satu kerucut yaitu kerucut Tanduk Benua, terletak di sisi barat laut kaldera dan hanya ditumbuhi oleh vegetasi berkepadatan rendah yang menunjukkan bahwa peristiwa pembentukan relatif baru. Itulah fakta terbentuknya Danau Toba. Selain menawarkan keindahan dari pemandangannya, Danau Toba juga terkenal dengan akan legendanya, yakni cerita rakyat Danau Toba mengenai asal-usul munculnya.
Pada zaman dahulu kala, terdapat seorang pemuda dengan nama Toba. Ia merupakan seorang yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang terletak tidak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya kerap dijadikan sebagai lauk dan bila berlebihan akan dijualnya ke pasar. Pada suatu hari, sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai tersebut. Dia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang besar yang dapat segera dimasaknya untuk dijadikan sebagai lauk. Terpenuhilah harapannya tersebut. Tidak berselang lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai dan mata kailnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya Toba saat menarik tali pancingnya dan melihat seekor ikan dengan ukuran yang sangat besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil ia pancing itu. Ikan yang aneh, gumannya. Seumur hidupnya, Toba belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuningan, serta sisik-sisiknya kuning keemasan. Tampak berkilau sisik-sisik tersebut saat terkena paparan sinar matahari. Saat Toba melepaskan mata kail dari ikan tangkapannya tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tak pernah ia duga. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning keemasan tersebut berubah menjelma menjadi seorang perempuan yang sangat manis dan elok parasnya. Toba terheran-heran ketika melihat keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri tak percaya dengan bola mata membulat serta mulut melongo. "Tuan," kata putri cantik jelmaan dari ikan kuning itu. "Aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena telah melanggar larangan besarnya. Sudah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk dan menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia, seperti Tuan ini." Toba lantas memperkenalkan namanya, begitu juga dengan perempuan wajah cantik itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba langsung memikirkan sesuatu dan menjelaskan pemikirannya tersebut kepada Putri. Pemikirannya ialah untuk memperistri Putri karena Toba sangat terpesona dengan kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. "Bersediakah engkau menikah denganku?" tanya Toba setelah pembicaraannya beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia untuk memenuhi satu syarat yang aku ajukan," jawab Putri. "Syarat apa yang engkau inginkan? Sebutlah, aku pasti akan memenuhinya," jawab Toba. "Permintaanku hanya satu. Pastikan bahwa Tuan dapat menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-sekali Tuan menyebut bila aku adalah seekor ikan. Bila Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan," kata Putri. "Baiklah, aku berjanji akan menutup dengan rapat rahasiamu ini. Rahasia ini akan hanya kita ketahui berdua," kata Toba. Toba dan Putri pun akhirnya menikah. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia, walau dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kehadiran buah hati mereka, seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-harinya hanya tidur-tiduran. Ia seperti tak peduli dan tak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir seringkali menolak bila diminta. Seandainya mau,
Samosir akan melakukannya dengan malas-malasan dan wajah yang bersungut-sungut. Kian hari, kian bertambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan ibunya terus memanjakannya. Apapun yang diminta oleh Samosir akan selalu diusahakan oleh ibunya untuk dipenuhi. Samosir pun memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Jatah makanan sehari untuk sekeluarga dapat dihabiskannya dalam waktu sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa memenuhi keinginan makanan anak semata wayangnya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah ibunya tersebut. Meski demikian, setelah ibunya memaksa dengan terus-menerus, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut, meski dengan wajah yang muram dan bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman tersebut menuju ke ladang, dan di tengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju kebun. Samosir lalu memakan makanan yang seharusnya akan diberikan untuk ayahnya tersebut. Makanan itu tidak dihabiskannya semua, dan hanya disisakannya sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke ladang. Saat telah tiba di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman yang tinggal sedikit itu ke ayahnya. Toba yang sudah merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi langsung membuka bekal dan sangat ingin memakannya. Terperanjatlah Toba ketika melihat makan siang untuknya sudah tinggal sedikit. "Mengapa jatah makan dan minumanku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan raut wajah marah. Dengan wajah yang polos, seolah tak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan, tiba-tiba aku merasa sangat lapar, ayah. Maka dari itu, jatah makanan dan minuman ayah itu sudah kumakan sebagian. Akan tetapi tidak kuhabiskan semua, bukan? Masih ada sedikit makanan dan minuman untuk makan siang ayah." Dasar anak yang tidak tahu diuntung, makian Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba seketika kian meninggi. Serasa tak dapat lagi ia bersabar dan menahannya. Umpatan Toba pun seketika itu meluncur. "Dasar kau, anak keturunan ikan." Samosir sangat ketakutan dan terkejut ketika mendengar umpatan dari ayahnya. Ia dengan cepat langsung berlari ke rumah sembari menangis. Pada saat sudah sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya, Samosir langsung menceritakan semua cacian dan makian dari ayahnya yang menyebutkan bahwa dirinya adalah keturunan dari seekor ikan. Mendengar pengaduan dari anaknya itu, ibu Samosir menjadi sangat sedih. Tak disangka, bila suaminya yang sangat ia sayang telah melanggar sumpah untuk menyebut bahwa putri adalah makhluk yang berasal dari ikan. Tak berselang lama, Samosir dan ibunya saling berpegangan tangan. Dalam hitungan sekejap, kedua ibu dan anak itu menghilang, dan keajaiban pun terjadi. Pada bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya, tiba-tiba menjemur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air yang disemburkan keluar seakan tiada henti. Semakin lama tak semakin berkurang semburan air tersebut, malah semakin besar adanya. Dalam waktu yang cepat, permukaan tanah di daerah itu pun tergenang. Permukaan air kian meninggi, dan tak berapa lama kemudian, lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal pun sudah penuh dengan genangan air. Hingga pada akhirnya, terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Lalu penduduk sekitar menamakan danau tersebut sebagai Danau Toba.
Adapun pulau kecil yang terletak di tengah-tengah Danau Toba itu disebut Pulau Samosir, sebagai penanda bahwa anak itu merupakan tempat di mana Samosir dan ibunya berpijak untuk terakhir kalinya. Itulah cerita rakyat atau legenda tentang Danau Toba. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, jangan pernah berjanji kepada seseorang jika suatu saat akan mengingkarinya. Saya pamit dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you and bye-bye. Horas.